Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan lancar dan juga sehat dan semoga Allah menjadikan kita semua iman yang insan yang lebih bertakwa, insya Allah. Salam dan salawat kita aturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan banyak kepada kita syarah dan terbaik untuk kita semua dan semoga kita bisa mengikuti syarah dan yang telah dicontohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan pejuang ekspor, memang hari ini khususnya edisi-edisi di bulan Ramadan ini kami akan menyampaikan terkait dengan spiritual business konsep di mana di dalam bisnis ini yang sudah kita pahami bahwa bisnis ini ada di dua sisi atau ada dua mata uang, sisi mata uang yang berbeda. Bisnis bisa juga mengarahkan kita ke surga, bisnis juga bisa mengarahkan kita ke neraka. Dan tentunya ini bisnis ini yang kita harapkan ada bisnis yang mengarah ke surga. Artinya apa? Kita harus tetap menjaga bisnis sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Nah, mengenai hutang, bahwa di dalam agama Islam hutang itu baik untuk tolong-menolong, tolong-menolong, dan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Eh, Namun untuk bisnis, ternyata saya mempelajari lagi bahwa di dalam bisnis ini Rasulullah mempunyai cara yang berbeda di dalam menyikapi ketika seorang sahabat itu mau usaha tapi nggak ada modal. Nah, suatu saat ada ini suatu riwayat ya, seorang sahabat ini datang kepada Rasulullah, dia mau minta bantuan. Dia mau usaha, usaha tetapi tidak mempunyai dana. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat ini agar datang ke majelis yang akan dilaksanakan yang uh, di kemudian hari dengan membawa barang yang dia sukai, membawa barang yang dia punyai, dia punyai. Nah, suatu saat ketika majelis itu ada, seorang sahabat tersebut datang kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya bahwa si fulan ini akan punya sedang akan mempunyai bisnis berdagang kesulitan modal. Nah, waktu itu sahabat yang kekurangan dana untuk bisnis ini, beliau ini kalau nggak salah itu punya jubah atau gamis atau apa gitu ya. Saya agak lupa ya. Yang jelas dia mempunyai barang ya, mempunyai barang yang dia sukai gitu ya, dia sukai. Terus kemudian Rasulullah menyampaikan para sahabat, apakah di antara kalian ini barang dari sahabat ini dilelang, ya, dijual, dilelang. Siapa yang mau membeli? Dan ternyata banyak sahabat beberapa menawarkan sehingga terbelah barang itu kalau nggak salah 2 dirham, ya 2 dirham, dapat 2 dirham, 2 dirham. Nah, 2 dirham itu disampaikan kepada sahabat yang kekurangan dana itu, yang satu dirham untuk keluarganya, yang 1 dirham untuk usaha. Nah, rekan-rekan semua, kalau di dalam riwayat ini kita bayangkan, tentu Rasulullah sangat mudah sekali membantu ya, apalagi cuma 2 dirham gitu. Dan apalagi sahabat-sahabat itu, pasti Rasulullah, Abu Bakar, tolong dibantu ya, atau Utsman bin Auf, atau Umar bin Khattab dan sebagainya. Tentu ini hal yang sangat mudah sekali. Tapi Rasulullah menyampaikan bahwa eh, ketika bisnis ini eh, dia harus berkorban sahabat ini. Barang yang disukai, artinya tidak hutang. Dia menjual barang yang dia miliki untuk melakukan usaha itu. Ya, di situ dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah untuk mulai bisnis itu tidak mengajarkan hutang. Ini yang saya pahami, ya. Saya mengerti. Nanti kalau ada teman-teman yang punya
apa namanya satu metode lain atau riwayat lain ya boleh ya. Ini kita sebagai share aja ya. Nah, terkait hutang seperti itu, rekan-rekan nanti insya Allah akan saya share pengalaman saya di dalam bagaimana kami mengetas bisnis ini yang dulu saya bangkrut, kemudian bisa berjalan, walaupun saya belum belum perusahaan yang besar banget tidak ya tidak, tapi paling tidak saya di bisnis ini kita sudah bisa keluar dari masalah itu. Dan alhamdulillah dari saya punya hutang banyak, saya akhirnya bisa membuat perusahaan yang tanpa hutang sama sekali. Kita mulai dan insya Allah 2015 sampai 16 itu kami sudah benar-benar sudah bebas dari hutang sama sekali, hutang apapun ya. Terus kemudian ya insya Allah ini kita eh, ingin mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan itu insya Allah kita dapatkan step by step, step by step. Kami usaha dulu mulai 2013 itu usahanya itu di rumah, ya kantor di rumah, semua kantor di rumah. Dan alhamdulillah kami akhirnya sudah bisa membangun kantor sendiri, dua lantai, dan sekarang teman-teman boleh datang ke tempat kantor saya. Kalau dulu saya pasti sulit ya karena di rumah gitu ya. Jadi saya juga di rumah. Nah, sekarang ini alhamdulillah saya sudah sampai segitu. Mesin yang kopi yang kecil-kecil itu akhirnya kita tambah lagi ya. Dulu saya tidak punya karyawan, sekarang sudah mulai punya karyawan. Nah, dari ini saya ingin memberikan kepada Anda semua bahwa kita bisa bisnis tanpa harus utang. Nah, tentunya ketika Anda punya hutang, insya Allah akan saya share bagaimana menjalankannya. Jadi rekan-rekan, pertama nanti kita coba saya share terkait dengan hutang dengan oret-oretan ya. Biasanya enak kalau dengan oret-oretannya ya. Sebentar. Kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan cara-cara umum. Cara-cara umum di dalam bagaimana kita melunasi hutang tersebut ya. Nah, cara-cara umum. Kemarin cara-cara umum di dalam melunasi hutang. Melunasi hutang. Satu, take over ya. Kedua, eh, minta bantuan jasa, eh, minta jasa yang akan urus khususnya akan urus hutang, pelunasan, khususnya kartu kredit ya. Kemudian yang ketiga adalah pinjam lagi non riba. Nah, pokoknya ribanya hilang semua, jadi pinjaman yang non riba di situ ya. Tujuannya untuk menghilangkan riba. Yang keempat, jual aset Anda. Nah, ini cara umum ya. Kalau take over sudah Anda lakukan, Anda masih bisa go ahead ya. Jadi step by step. Anda masih bisa eh, mengangsur hutang dengan baik, dengan sebagainya, sehingga lulusan Anda bisa melakukan seperti itu. Kemudian kalau minta jasa, sama juga. Artinya Anda masih punya kemampuan mengangsur, dan supaya tidak terjadi apa ya pikiran yang pusing karena ditagih sana sini, dihandle apa dikejar developer, Anda minta jasa ini yang untuk menghandle. Dan selama Anda bisa melakukan angsuran, ini bisa dikerjakan. Ya. Terus kemudian kalau pinjaman, Anda mungkin ada teman komunitas yang meminjami tanpa bunga, yang penting lunas dulu utang di riba, ya riba, ini tujuannya ini bisa. Kemudian Anda jual aset-aset Anda untuk melakukan pelunasan itu. Nah,
Kalau cara-cara ini ternyata sudah Anda lakukan dan hutang belum kelar, ya, maka caranya adalah pakai cara-cara yang tidak umum. Nah, ya, cara-cara yang tidak umum ini sebetulnya cara-cara yang sudah banyak disampaikan. Cuma kita masih tertutup dengan cara-cara yang umum di sini ya. Jadi ya, kita masih fokus di sini. Nah, rekan-rekan semua, jadi ada cara-cara yang tidak umum. Cara-cara ini sangat kalau kita lihat itu memang tidak ada efeknya dengan dunia keuangan gitu ya. Tetapi ternyata cara-cara umum, cara yang tidak umum ini adalah cara-cara yang akan menyeret keuangan Anda agar bisa melunasi. Ya, nah, bagaimana kita menjalankan cara-cara umum ini yang tidak umum ini? Pertama, nanti akan step by step ya. Ini kita lakukan. Kita terus terang aja kita bicara terkait dengan dunia peribadah, ya, dunia beribadah. Karena bagaimanapun kita akan melakukan seperti ini terus, ya, ibadah, ya. Jadi, ketika Anda masih bisa menggunakan cara umum, ya. Nah, ini berarti Anda posisinya masih bagus. Alhamdulillah, ya. Nikmati, nikmati, ya. Dan kemudian kalau Anda ingin percepat, bisa menggunakan cara yang lain, cara-cara yang tidak umum. Ya, ini ya. Nah, dalam arti apa? Anda posisinya ini ada dua, ya. Anda masih eksis, ya, eksis. Eksis itu gini, Anda punya penghasilan tetap, mungkin Anda masih seorang pegawai yang punya set bisnis tapi punya hutang, tapi ada sehari-hari ada penghasilan, ya, penghasilan. Untuk ngangsur juga ada, ya. Tetapi Anda sudah punya keinginan untuk merubah menghijrah dari riba jadi non riba. Di situ ya, ini cara eksis. Artinya Anda bisa jalan. Ya seperti biasa, sekolah, ngantar anak, ya toh, pakai mobil, punya mobil dan lain sebagainya. Di situ ya. Ini cara eksis. Kemudian cara yang darurat, yang kedua adalah posisi darurat. Bukan cara darurat ya, posisi darurat. Posisi darurat di sini gini, Anda benar-benar tidak punya penghasilan, penghasilan Anda juga dari pedagang itu, ya, dagang itu. Tapi ada dagang juga punya hutang yang besar, yang kita ketir-ketir lah gitu ya. Ini darurat. Nah, ya, ya darurat. Di posisi ini Anda ini Anda sudah sulit untuk melakukan cara-cara yang umum. Mau ngangsur aja tidak bisa, ya. Sudah dipotong diskon, tinggal bayar 10 juta misalkan gitu ya. Ternyata juga tidak bisa. Mau jual aset, apa yang dijual lagi? Gak ada lagi. Punya rumah dijual nggak laku-laku. Misalkan begitu ya. Ini darurat ini. Jadi Anda harus menggunakan cara-cara yang di sini. Nah, ya. Kalau yang ini bisa cara umum dan cara yang tidak umum. Ya, paham ya kondisi di sini ya. Anda sekarang ada di posisi mana? Tetapi kalau Anda posisinya ada di eksis ya, tetap lakukan ini dulu. Ya, ini dulu. Lakukan di sini, di sorry, cara umum dan cara yang tidak umum. Ya, tetap lakukan. Karena apa? Misalkan gini, saya mau melunasi utang saya, kan utang saya udah banyak sekali gitu ya. Terus ini membebani keluarga. Mungkin kalau ditagih di kantor, mungkin ada pegawai ya kan, juga bisa membuat ini ya, image yang buruk ya. Karena debt collector itu nagihnya udah kemana-mana kan gitu ya. Dan Anda sudah kesulitan. Nah, kalau udah cara umum ini Anda lakukan, Anda mulai benar-benar ikhtiar ya. Di sini rekan-rekan yang masih eksis di sini, ini jangan takut. Misalkan itu tadi kita harus menjual aset kita, ya, menjual aset kita. Kalau nggak ada lagi, yang terakhir terpaksa jual aset. Jual aset ini kita jangan jangan takut atau kita gandoli gitu ya.
karena kita harus posisi sangat ikhlas bahwa kita ingin benar-benar melunasi hutang itu. Karena nanti kalau tidak kita lakukan seperti itu, ya ini kalau kita sampai sampai ke level menjual aset, ya berarti kan sudah kita sangat kesulitan ini ya. Langsung sudah tidak bisa lagi, ya. Cari pinjaman sudah tidak bisa lagi, tidak ada yang menolong lagi kan gitu kan. Karena sudah mungkin teman, wah ini si ukuran utangnya banyak itu berat. Nah, cara terakhir aset yang kita jual. Nah, ini adalah bukan niatkan ikhlas bahwa kita ingin membersihkan juga harta. Kita ikhlas saja jual dan kita ikhlas ingin membersihkan harta benda kita dari penghasilan-penghasilan yang mungkin ada kecampuran hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi lakukan seperti itu. Ada ikhlas. Jangan khawatir, karena kalau kita lillahi ta'ala semata-mata Allah, itu insya Allah akan balik lagi. Nah, di situ ya. Jadi kalau ada posisi masih eksis, lakukan cara umum, tapi ditambah dengan cara yang tidak umum tadi, nanti yang akan saya sampaikan. Nah, jadi rekan-rekan yang posisi masih eksis, di sini yang Anda butuhkan di sini adalah, ya, ini saya masuk untuk teman-teman yang masih eksis ya, masih punya penghasilan, masih bisa ngangsur, dan insya Allah dengan ngangsur itu Anda bisa lunas. Tetapi kalau nggak nggak lunas, ternyata harus menjual aset, lakukan langkah terakhir, ya, cara menjual aset. Nah ini, nah menjual aset. Nah, ya, cara menjual aset. Kemudian kalau udah jual aset, tuh jual aset A, B, C, nggak laku-laku hutang, ini kan sudah bentuk ikhtiar. Maka tetap kita gunakan cara yang tidak umum. Nah, di sini ya rekan-rekan ya. Paham di sini ya. Nah, untuk teman-teman yang baik posisinya eksis dan darurat, darurat. Nah, di sini ya. Dan darurat. Tahu ya perbedaannya eksis yang darurat ini ya. Yang pertama Anda lakukan adalah satu, ya. Semua niat. Niat lillahi ta'ala, ya, bahwa akan eh, melunasi hutang baik riba atau non riba, ya. Dan niat nanti bisa diperkuat dengan azam. Anda cari ya, azam itu suatu niat yang sangat kuat sekali gitu ya. Azam ya, azam bahwa niat kita ini, ya Allah, saya ingin keluar dari riba, saya ingin betul-betul misalnya kapok gitu ya, kapok dan ingin keluar dari situasi ini. Walaupun keluar situasi ini karena suatu kondisi Anda nggak mau harus apa namanya eh, menjalankan ini ya. Nah, niat di sini ada teman-teman yang niatnya ini ketika masih eksis sudah punya niat. Saya ingin kondisi ini masih tenang-tenang ya, masih enak-enak gitu eksisnya. Dan niat ingin keluar riba. Nah, di situ yang Anda lakukan seperti itu ya. Ini insya Allah ya, ini nilainya bagus sekali ini ya. Nilai bagus sekali di mata Allah, insya Allah ya. Bagi saya melihat ini bagus sekali. Tetapi ada niat itu kalau sudah kepepet banget ya, darurat ya. Jadi kadang-kadang kita waduh kapok ini hutang ini sudah gak akan hutang lagi. Karena apa? Ya sudah tidak bisa hutang gitu ya. Nah, di sini mungkin ya ini masih bagus ya. Tapi levelnya kalau kita sudah sadar masih masih bisa jalan, tapi kita sudah bisa melunasi berniat itu sangat bagus lagi. Nah, yang darurat ini itu istilahnya eh, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau mau hutang juga nggak bisa ya. Tapi ya Allah, saya mohon bantuannya. Saya ingin benar-benar ke depan saya tidak akan hutang lagi. Nah, darurat ini ya. Ya, ini kondisi di sini ya. Jadi saya ngalami dua-duanya ini. Ya, jadi pertama kita lakukan, yang kedua juga saya lakukan. Ya, yang kedua saya lakukan. Nah, niat ya, niat, benar-benar niat. Lillahi ta'ala, Anda ingin memperbaiki
kehidupan Anda ingin mendapatkan keberkahan, kemudian Anda apa namanya ingin mendapatkan jalan supaya bisa melunasi hutang ini dengan baik ya. Tentunya tetap harus Anda lakukan ya, tetap bekerja ya. Darurat itu juga harus tetap ya, kan survive ya. Nah, harus punya kehidupan sehari ya hari. Nah, setelah niat, ya ini ada catukan ya. Yang kedua, Anda sering harus tenang, tenang ya, tenang, tenangkan. Ketika Anda masih sudah mulai ditagih-tagih, itu Anda tetap tenang ya, tenang, cool, dan coba Anda cari ya, ketika Anda merasa gundah ya, karena mungkin debt collector sudah mulai ada, sudah mulai agak, waduh ini gawat nih, usaha kita sudah mulai turun ini. Ngangsur kok sudah mulai kesulitan ini. Nah, ini yang teman-teman yang posisi di eksis. Kalau yang darurat ini, waduh ini bayar utang apa lagi nih? Aset sudah nggak ada ini. Oh, debt collector sudah kejar-kejar nih, gitu kan? Terus jadi berpengaruh kita, berpengaruh semuanya, gundah gulana. Nah, Anda sering-sering berdoa. Ya, berdoanya di sini ya, saya sebutkan. Eh, La tazan innallaha ma'ana. Anda cari eh, surat dan ayatnya ya. Saya nggak hafal, tapi saya temukan ini di Al-Quran ya. La tahzan, jangan bersedih. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah beserta kita ya. Nah, ini sering saya ucapkan rekan-rekan ketika waktu itu datang betul-betul ternyata saya menemukan satu surat ini ya, dan tentunya para ustadz juga sering menyampaikan ya tentunya doa ini, dan ini saya lakukan. Jadi ketika kita ada kegundahan gitu, saya langsung menyampaikan membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. La tazan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah beserta kita. Jadi Allah itu sangat dekat. Saking dekatnya ada di urat nadi kita, gitu ya, sangat dekat sekali. Sehingga apapun kita sampaikan kepada Allah, ya. Jadi tenang. Nah, tenang ini bisa Anda lakukan satu, ya, ikhlas. Nah, ikhlas kondisi ini Anda siapkan. Ya, misalkan begini, Anda sudah mulai dikejar-kejar, ya, takut dan sebagainya. Terus kemudian Anda kan mungkin takut, aduh takut nanti kantor tahu, takut efeknya, takut nanti kalau tetangga tahu, atau nanti jangan-jangan rumah saya dipelangi di dalam pengawasan bank, terus orang-orang bank mulai foto-foto tempat kita, atau mobil kita itu nanti akan terjual, ya, karena tuh kali hutang itu terjual, barang-barang kita mungkin mulai dijual, dan orang-orang mungkin akan melihat kita posisinya adalah, kayaknya kebelet utang ini, nah itu ya, oh ternyata duitnya utang ya, jadi ada hal-hal seperti itu. Nah itu Anda jangan dapat, Anda ikhlas terima kondisi seperti ini, ikhlas, dan ikhlas ini sulit tapi harus dicoba. Karena apa? Kalau kita tidak ikhlas akan berusaha melawan terus, cari jalan terus, melawan terus. Ini membuat tidak tenang, membuat tidak tenang, membuat tidak tenang, ya, membuat tidak tenang hidup kita. Kita tidak bisa berpikir yang jernih. Mungkin sering marah-marah kepada keluarga. Kalau kita punya masalah, terus Anda marah ke keluarga, itu membuat sirkum lingkungan kita di keluarga itu jadi tidak kondusif ya, auranya itu sudah negatif semua ya. Jadi itu Anda tenang. Pertama tinggal, dan ketenangannya harus sampaikan juga kepada keluarga, anak-anak. Kondisi ini mereka harus tahu semua kondisi ini. Ya, dan kondisi ini jangan Anda seperti begini, wah saya harus berlagak ini, apa masih masih bisa gitu ya, masih bisa. Tapi kalau Anda pun yakin masih bisa, itu coba Anda tenang, sampaikan, jangan sampai keluar aura yang negatif. Ya,
dengan anak-anak pikirannya udah gak ada waktu mikir hutang, ini hutang kita banyak ini gitu, hutang kita banyak ini. Jangan sampai mereka memahami tahu seperti itu sehingga akan mempengaruhi situasi dan kondisi. Ketenangan itu boleh Anda sampaikan kepada keluarga, misalkan anak bilang, Pak, ini ada butuh keuangan untuk biar SPP. Insya Allah ada. Nah, jangan sampai kita keluar, waduh, ini bapak lagi kesulitan. Nah, ini akan berpengaruh kepada anak juga. Mikir sekolahnya juga nggak lancar juga. Ya, karena memikir juga. Jadi ini ketenangan ini dibutuhkan di dalam menyikapi seperti itu. Jadi kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas kalau terjadi hal-hal yang negatif dan Anda berdoa bahwa ya Allah, saya ikhlas dengan kondisi ini. Sampaikan, sampaikan di dalam doa, sampaikan bahwa Anda ikhlas di dalam kondisi ini. Ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda mulai resah, nah, tenangan itu resah karena apa? Anda sudah mulai ikhlas, tenang, tetapi ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Anda supaya Anda itu akhirnya tidak ikhlas. Misalkan telepon debt collector, telepon debt collector, gitu. Terus teman-teman yang istilahnya yang memberikan nuansa negatif, ya. Ya, jadi kalau misal gini, Anda minta solusi ke teman gitu, terus teman malah gini, sudah dibilang, sudah dibilang kan nggak bilang itu solusi nggak ada malah ada don nanti ya. Sudah dibilang kan jangan hutang. Ini loh yang gini ya gitu ya. Ini bisa jadi ya teman, keluarga ya. Ketika Anda minta solusi malah, nah ini kamu ini karena ibadahmu kurang ini. Jadi ini ya. Solusi nggak dapat, Anda mendapatkan apa namanya malah khawatir imunisasi imun Anda itu down ya. Apalagi yang ditelepon debt collector, didatangi orang bank dan lain sebagainya, ini Anda akan uh, mempengaruhi Anda. Nah, bagaimana mengatasi yang ketenangan karena terganggu dari faktor eksternal di sini? Ada beberapa cara yang pernah saya kerjakan waktu itu. Jadi kalau telepon telepon ya kita blokir atau tidak kita angkat. Tentunya itu telepon kita kasih nama ya, nama supaya apal nanti tahu mana ini yang debt collector, mana yang tidak ya, nama supaya kita monitor ya, diblokir. Nah, di situ ya. Nah, jadi saya menghindar, salah satunya adalah menghindari seperti itu supaya tidak apa namanya, tidak kita terpengaruh ya, supaya kita imun kita tidak turun. Kemudian kalau kita minta solusi ke teman, saudara, ya toh, keluarga, ya kita harus open mind. Karena ini nanti untuk menjaga ketenangan kita semua. Open mind. Maksudnya begini, misalkan Anda datang ke seorang teman, bro, ini aku ada masalah. Jadi utangku makin gini. Kan ada pingin solusi ya. Tadi teman ternyata tidak memberikan solusi, tapi justru mengkoreksi ya, mengkoreksi misalkan kan sudah saya bilang bro, kamu jangan begini, kamu nah, gitu ya. Atau mungkin gini, mungkin kamu sedekahmu kurang, mungkin kamu ibadahmu kurang, gitu ya. Mungkin solusi teman menyampaikan koreksi kepada Anda, kamu itu suka gini bro, kamu suka gini bro, sehingga ketika kamu punya sedang jaya, bukan gitu ya, jaya, kamu tuh begini. Nah, ada dikasih koreksi, ya dikasih koreksi dari sudut pandang orang lain, eksternal, faktor analysis system, kalau bicara SWOT itu ya, jadi dari eksternal. Nah, ini harus Anda terima, Anda sampaikan kata-kata, iya bro, ya, nah, ya bro, saya salah. Mungkin ibadah saya kurang. Ya, bisa jadi sedekah saya kurang. Ya, saya dulu suka misalkan aja eh, ngajar-ngajar atau menghabur-haburkan uang.
terima. Ya, bro. Terima. Ya, terima saja semua kondisi yang disampaikan oleh rekan Anda, keluarga Anda. Terima. Jangan merefuse. Kamu mungkin ibadahmu kurang. Terus, gitu. Enggak lah, saya jamaah setiap hari. Saya juga sudah haji. Aduh, kamu juga belum haji malah. Jangan gitu ya. Anda terima dulu. Ya, kita open mind. Ini koreksi. Bisa jadi ibadah kurang itu bukan karena masalah haji, bukan masalah sholat. Bisa jadi masalah lain yang kita tidak tahu. Karena hanya Allah yang tahu. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi itu ya. Kita lakukan namanya minta solusi, kita open mind. Ya. Nah, ini yang kita lakukan agar kita itu menjadi tenang. Ya, sama tenang. Blokir telepon-telepon itu. Pak, kalau blokir nanti di blacklist. Kembali lagi ke faktor ikhlas. Biar. Ya, kalau di blacklist di bank, ya biar saja. Saya sudah ikhlas di blacklist, nggak punya utang. Karena memang sudah nggak bisa utang gitu ya. Nanti di blacklist lah sama bank ini di ini ada apa daftar hitam dan sebagainya. Ya, itu. Sampai bahkan kita ikhlas kalau suatu saat bisa jadi aset kita itu terjual, bahkan rumah kita terjual. Kita posisi di sini, ya. Jadi kalau hanya di blacklist, ya daftar hitam di bank, ya kita ikhlas saja. Ya, soalnya apa? Kalau Anda layani gini, ini, itu imun Anda akan turun. Kalau Anda minta solusi, di bank pun dijamin tidak akan bisa. Ya, kenapa? Ya, memang ada solusi namanya relaksasi ya, perpajakan. Itu hanya ngolor aja, ngolor aja. Intinya kan Anda kan nggak bisa bayar, gitu ya. Anda kesulitan bayar, maksud ngolor sekian panjang loh, Anda nggak bisa bayar masalahnya di situ, ya. Kalau kecuali Anda sudah masih eksis, masih bisa bayar, terus minta diperpanjang lagi, masalah Anda. Ini masanya nggak bisa bayar. Nah, kalaupun nanti ada yang telepon dari bank ya, saya itu dulu tuh ngasuh rutin, ya pernah terlambat ya. Tapi terlambat sekali saja, ya, sekali saja sudah saya kesulitan itu tadi, sekali saja itu yang nelpon kepala cabang bank. Dan apa yang dia Dia minta bantuan. Pak, tolong kami, Pak. Tolong kami, Pak. Tolong kami. Saya mikir gak kebalik tadi aku. Saya nggak punya duit untuk ngangsur. Tolong kami, Pak. Dia minta tolong supaya istilahnya apanya itunya bagus ya, performanya bagus ya, karena tidak ada yang nunggak. Dengan performa bagus mungkin akan ada bonus dan lain sebagainya. Jadi bolak-balik karyawannya tolong Pak ditelepon, kepala cabangnya tolong Pak. Padahal sekali baru itu sekali saya nggak bisa ngangsur. Nah di situ ya. Nah ini Anda seperti ini dan nanti efeknya ke ketenangan itu tadi ikhlas. Kenapa kok tenang? Nah, ini ya. Nanti akan Anda dapat melakukan hal-hal yang sangat positif, ya. Keluarga tenang, seolah-olah nggak ada apa-apa, karena tenang, ya. Jangan suatu masalah itu sampaikan keluarga. Jadi lebih cuma yang sekolah lulus dengan sekolah sekolah dengan cepat lulusnya, ya. Terus kemudian yang lainnya, jadi suasananya enak dengan tetangga juga enak. Nah di situ ya, ini ketenangan. Dengan ketenangan ini nanti efek yang sangat dengan ketenangan ini ya ini efeknya pahalanya yang akan Anda dapatkan langsung adalah Allah akan menutup aib Anda, aib Anda. Apa yang dimaksud aib? Aib di sini adalah walaupun di dalam rumah Anda posisi Anda itu kesulitan sekali, wah. Jadi gini, orang lain nggak ada yang tahu. Nah itu ya, orang lain itu melihat kita itu masih eksis, masih oke. Nah, ini adalah pahala yang Anda dapatkan dari Allah. Langsung jreng, ya. Anda mendapatkan apa? Ditutup. Jadi orang lain tetap menganggap, oh iya Pak, ini masih kelihatan eksis. Kelihatan saja.
Dan mereka tentunya tidak tidak anu ya, tidak apalagi mencemooh gitu ya. Jadi keluarga, teman-teman, tetangga itu melihat kita itu so far so good, adem, ayem gitu ya. Kayaknya ya ya so far so good gitu ya. Ya fine fine saja gitu. Nah, ini anugerah. Jangan Anda bilang begini, mereka itu menganggap saya itu masih eksis. Mereka nggak tahu bahwa saya itu remak itu. Jangan. Bahwa kita bersyukur bahwa orang lain menganggap kita eksis. Dan eksis itu mungkin suatu saat kalau ada yang kita bantuan ya kita bilang-bilang aja nggak bisa. Terus jangan ditambahin. Aku juga punya masalah hutang, bro kamu kok. Jangan ya, bilang aja saya saat ini belum bisa, saat belum bisa. Sampai dia akan tahu sendiri tentang kondisi Anda, tentang kondisi Anda. Ya, di situ. Karena apa? Yang saya sampaikan di sini, saya pernah mengutip apa yang disampaikan Sayyidina Ali, bahwa orang yang tidak suka Anda, tidak suka Anda tidak perlu menyampaikan hal-hal yang membranding Anda, membuat Anda itu supaya disukai, karena mereka tidak suka. Tetapi orang yang suka Anda, dia tidak ingin tahu apapun yang terjadi pada Anda. Dia tetap suka apapun yang terjadi ya. Nah, di situ Anda di sini akan mendapatkan apa? Pahala yang langsung terkait apa? Mereka menganggap oh ini keluarga sofa so good. Itu sudah suatu pahala. Karena ketenangan Anda itu ternyata menciptakan suatu aura yang sangat positif di keluarga, di lingkungan, kerja juga jadi enak di sini. Ya, oke rekan-rekan. Jadi ini tadi terkait dengan share, kita terkait dengan posisi kita ada di mana. Kita tadi sudah belajar cara-cara umum melunasi hutang, kemudian insya Allah akan saya lakukan cara yang tidak umum, di mana di dalam cacar umum ini posisi kita ada di mana? Apakah kita posisi ini masih eksis, masih bisa ngangsur, punya penghasilan dan sebagainya, atau Anda sudah posisi darurat? Nah, kalau ada posisi eksis, Anda bisa melakukan cara-cara umum dan juga cara-cara yang tidak umum. Kalau ada posisi darurat, berarti Anda harus melakukan cara yang tidak umum saja. Ya, di situ. Nah, di sini tentunya yang pertama yang harus Anda lakukan adalah niat dulu. Ya, whatever Anda posisi sudah kejepit, nggak apa-apa. Ya, sudah ruwet gitu ya. Anda langsung ya, ke depan saya tidak akan utang lagi. Itu taubat, taubat tidak utang lagi. Kemudian kalau yang posisi eksis, Anda sudah punya niat untuk ini apa namanya, untuk melakukan eh, niat pelunasan hutang riba ya. Jadi ini niat. Yang kemudian setelah niat itu ya Anda harus membutuhkan suatu ketenangan, cool ya, dan Anda sering membaca latazan innallaha ma'ana. Ya, silahkan cari. Saya nggak hafal ayatnya. Tadi juga belum sempat mau cari-cari ini surat mana gitu. Coba ada cari ya. Latasan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Allah beserta kita. Anda sering ucapkan itu anytime, anytime. Ketika Anda masuk sedih itu, hati Anda gundah gitunya, membuat Anda itu lemes gitu ya. Langsung latasan innallaha ma'ana. Allah jangan bersedih. Allah beserta kita. Lantasan innallaha ma'ana ya. Jadi riwayat ini kan dulu Rasulullah ketika dikejar para Quraisy ya waktu posisi mau hijrah itu kan di gua ya. Di gua di situ eh, itu banyak binatang dan Rasulullah itu kan ditemani Sayyidina Abu Bakar ya ke sana. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar itu begitu sangat cintanya kepada Rasulullah, sangat khawatir sekali hatinya gundah gulana, gitu khawatir Rasulullah itu dibunuh ya, karena waktu itu posisikan sedang dikejar-kejar ketika saat itu Rasulullah saat itu. Nah, Rasulullah tidur, Sayyidina Abu Bakar itu menunggui. Nah, karena sangat sedihnya Sayyidina Abu Bakar itu sangat takutnya Sayyidina Abu Bakar, maka turunlah ayat ini ya la tazan innallaha ma'ana, jangan bersedih.
Ya, jadi Rasulullah menyampaikan karena mungkin dia bahasanya ini karena sikapmu ini yang sungguh-sungguh ini sedih sekali sehingga Allah menurunkan satu surat, satu ayat, ya tak? La tahzan inna Allah ma'ana. Jangan bersedih. Nah, ini kita gunakan ketika hati kita itu gundah gulana. Dan ketika kita gundah gulana ini, apa yang kita lakukan? Pertama, posisi kita harus satu ikhlas. Ikhlas, ya, ikhlas apapun yang akan terjadi, ya, ikhlas. Kemudian sampai kita bisa nanti ikhlas kalau ini kita sampaikan kepada keluarga kondisi kita begini nih kita harus berlatih ikhlas. Jadi kita sampaikan keluarga. Kalau anak-anak juga sudah cukup dewasa kita sampaikan di sini. Kita terbuka semua. Ini kan kita butuh ketenangan. Jangan sampai kita nggak tahu-tahu loh ini anak kakek lupa mobilnya kok hilang, kok ini ya karena anu ya disampaikan ya supaya mereka tahu semua. Dengan kondisi seperti ikhlas. Nah, kemudian ada jalan, ikhtiar kita. Ikhlas itu bagian dari apa namanya cara kita melakukan doa zikir. Yang satu ikhtiar. Ikhtiar kita adalah telepon kita blokir, kita tidak berhubungan lagi. Jangan sampai ini mengaruhi emosi kita, ya. Kalau kita minta solusi, kita mulai open mind. Kalau ada teman bilang, kamu gini bro, kamu gini, kamu kurang ini, terima. Ya, saya mau belajar. Tolong dibantu saya. Jangan di counter, jangan di counter. Ya, walaupun mungkin yang memberikan solusi itu teman yang mungkin soalnya nggak pernah jamaah, terus Anda jamaah gitu ya, terus kemudian teman mungkin ibadahmu kurang bro, ada jangan kantor wah aku jamaah terus kamu nggak pernah jamaah, jangan ya, mungkin ada ibadah sisi yang lain ya, karena apa yang disampaikan oleh teman-teman Anda, solusi-solusi Anda itu sebetulnya ilham dari Allah karena Anda menuju ke sana, menuju ke sana, menuju ke karena Allah itu kalau Anda jalan satu langkah, Allah itu berlari mendekati Anda. Jadi kalau Anda sudah mau ke sana terus minta solusi, bisa jadi itu pembicaraan teman saudara itu sebetulnya kiriman dari Allah disampaikan kepada Anda, maka terima saja, ya. Nah, di sini Anda akan mendapatkan ketenangan. Kalau sudah tenang, Anda akan mendapatkan pahala cash, yaitu berupa insya Allah aib Anda akan tertutup. Orang akan memandang Anda tetap sofa so good, ya, sofa so good. Kerja juga tenang, ya. Saya pun sama juga. Saya orang melihat saya juga saya waktu itu dipikir ya masih orangnya uangnya banyak, kayaknya tenang. Ini ketenangan itu membuat seperti itu sehingga Allah akan menutup aib-aib Anda. Sehingga suatu saat nanti ketika ada bantuan dari orang datang karena orang lain jangan ditawari job, ditawari ini karena melihat ketenangan Anda itu dan orang lain melihat Anda sofa so good, tidak ada masalah gitu ya. Itu nanti efeknya. Nah, di sini ya. Efeknya nanti jauh lagi ya karena ya pihak luar yang menilai ya. Kalau Allah tidak menutupi aib Anda tidak tenang gitu, orang lihat wajah Anda tuh ini wajah penuh masalah ini kayaknya gitu udah negatif ya. Tuh ada datang ke rumah mau minta solusi gitu, kelihatan sudah, oh ini kayaknya mau utang gini ya, gitu ya. Jadi ini yang perlu harus Anda pahami ya. Jadi ini di sini nanti ketenangan ini Allah ini nanti akan memberikan Anda hal-hal yang membuat Anda itu kelihatan sofa so good. Kalau sudah sofa so good, ya nanti eh, nanti bantuan akan segera datang. Nah, bantuan dari Allah ya. Segera datang. Insya Allah. Oke rekan-rekan, jadi ini sedikit yang saya sampaikan untuk materi ini. Semoga dari hal yang saya sampaikan ini Anda bisa mengambil pelajaran dan insya Allah semoga Allah masih memberikan saya ilham untuk berbagi kepada Anda semua, baik untuk terkait dengan masalah keluar hutang ini ataupun nanti di dalam bisnis. Ya, ingat jangan bersedih, Allah beserta kita.
Subhanallah ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.